dijelaskan di surah An-Nisa, minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, jalan mereka semua. Bagaimana keadaan mereka? Ulama menjelaskan Shiratal Mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itulah Shiratal Mustaqim. Kemudian kita berilmu kepada Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau marahi, yang engkau murkai. Al-maghdubi 'alaihim, ghadab itu artinya marah. La taghdab warkal jannah, jangan marah bagi surga. Al-maghdubi 'alaihim ini umat golongan kaum yang dimarahi Allah, yang dimurkai Allah. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Kenapa? Alasannya adalah karena mereka Allah berikan ilmu, tapi mereka enggan mengamalkannya. Waladhdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa ad-dhallin? Orang-orang Nasrani. Mereka beramal tapi tidak punya ilmu. Dalam surah Al-Kahfi tiap hari Jumat kita baca, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, untuk memperingatkan orang-orang yang mengatakan Allah itu mengambil seorang anak. Ma lahum bihi min 'ilm wa la li abaihim, mereka tidak punya ilmu dan tidak juga nenek-nenek moyang mereka. Jadi sekali lagi surah Al-Fatihah punya pesan tentang ilmu, bahwa jalan yang kita tuju, yang kita mohon kepada Allah adalah Shiratal Mustaqim, jalan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kemudian setelah Al-Fatihah dalam urutan mushaf itu Al-Baqarah. Kisah pertama yang Allah hadirkan kepada kita dalam urutan mushaf yaitu kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Lagi-lagi temanya adalah tentang ilmu. Mulai dari ayat 29-nya. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah membuka dengan asmanya Al-Alim, yang Maha Ilmu. Kemudian kalau kita teruskan ayatnya, kisahnya baru dimulai. Kita hitung dari ayat 29 karena ini mukadimahnya. Jadi kisahnya baru dimulai dari ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di ayat-ayat kisah Nabiullah Adam alaihissalam ini Allah akan mengulang banyak sekali kata ilmu di sana. Jadi Al-Alim udah ya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Udah berapa tuh? Udah 3 ya. Kalau kita lanjutkan lagi, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ada banyak sekali pengulangan kata ilmu di sana. Dan coba teman-teman hitung, coba teman-teman tadabburi kisahnya lewat terjemah, lewat tafsir. Untuk menghemat waktu, sebenarnya saya pengen teman-teman menemukan sendiri supaya lebih berkesan. Karena hidayah itu dijemput. Tapi mau buat karena kita pun belum sholat Isya, langsung saya sampaikan. Ada 9 kata ilmu Allah ulang dari ayat 29 sampai ayat 39 di kisah Nabi Adam di awal Al-Baqarah. Apa hikmahnya? 9 itu adalah angka tertinggi dalam bilangan, betul ya? Bukan 10, 10 itu 1 dan 0. 9 angka tertinggi. Begitulah Allah memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Dan Masya Allahnya mulai dari ayat 34 kata ilmu itu tidak muncul lagi sampai kisah ini selesai. Apa bunyi ayat 34? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ketika kami berfirman kepada golongan malaikat, usjudu, sujudlah kalian semuanya kepada Adam, semuanya sujud. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Apa? Dia menolak, enggan. Wastakbara, dia takabur, merasa diri lebih baik. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min ghair. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia ada dari tanah. Aku lebih baik dari dia. Ana khairum minhu,
wa kana minal kafirin. Dan iblis itu adalah termasuk golongan yang ingkar. Jadi semenjak iblis disebutkan, kata ilmu itu hilang. Maka ilmu Allah itu tidak layak bersanding dengan orang-orang yang punya sifat seperti sifat iblis. Aba, menolak perintah, wastakbara, takabur, wa kana minal kafirin. Bukan untuk itu tujuan ilmu. Kalau untuk itu, iblis itu paling berilmu. Tapi karena dia punya 3 sifat itu, maka ilmunya bukan dari sisi Allah. Terus ilmu yang dari sisi Allah itu ilmu yang seperti apa? Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama." Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah mereka al-'ulama, para ahli ilmu. Jadi ilmu dari sisi Allah, ilmu yang benar adalah ilmu yang membuat kita makin takut kepada Allah. Kalau ada ilmu, kita belajar sesuatu, kok kita gak bertambah imannya, gak bertambah ketakutan kita kepada Allah, maka ada yang salah dengan ilmu itu, atau ada yang salah dengan niat kita mencari ilmu itu, atau ada yang salah dalam urutan kurikulumnya ketika kita menimba ilmu itu, entah kita tidak mendahulukan adabnya dan lain sebagainya. Teman-teman semua yang sayang Allah, ayah bunda yang dirahmati Allah, maka kita coba introspeksi diri hari ini. Kita sudah belajar ilmu manapun, di bangku sekolah, di bangku kuliah, fisika, kimia, matematika, biologi, berapa persen hari ini yang kita amalkan, yang kita aplikasikan dalam kehidupan? Sudahkah ilmu-ilmu yang dulu kita pelajari di bangku sekolah membuat iman kita bertambah, makin takut kepada Allah? Atau hari ini hanya jadi sesuatu yang mubazir, memuat begitu saja, hilang begitu saja? Kita belajar sekedar untuk bisa jawab ujian, kita belajar sekedar untuk bisa naik kelas, kita belajar untuk selembar ijazah. Yang ijazah itu kita gunakan untuk mencari pekerjaan bagi sebagian kita. Pekerjaan itu menghasilkan kita uang untuk mencukupi kebutuhan duniawi kita. Jadi ilmu untuk dunia, maka gak heran kalau ilmu kita hari ini jauh dari kata keberkahan. Kenapa? Ya karena ilmu kita tidak menghadirkan rasa takut kepada Allah, dan tujuan ilmu kita bukan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk kepentingan akhirat. Kita boleh jujur dengan diri sendiri. Itu tidak terjadi di zaman keemasan Islam dulu. Itu sebabnya kenapa ilmu-ilmu ulama terdahulu itu berkah sampai hari ini. Bukan hanya di bidang agama, bukan hanya di bidang Al-Quran, bukan hanya di bidang hadis, bahkan di bidang sains sekalipun. Ilmu cendekiawan muslim, ulama-ulama Islam dulu di bidang ilmu, di bidang sains, di bidang eksak masih berkah, masih diaplikasikan sampai hari ini. Boleh cek, kita pakai handphone ini teknologi digital. Teknologi digital itu terdiri dari coding, algoritma itu aljabar dari ilmu matematika. Siapa yang menemukannya? Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Siapa dia? Ilmuwan Islam, ahlul Quran, ahli agama. Dalam tradisi al-ilmiyah Islamiyah, mustahil ilmu umum dipelajari kalau ilmu agamanya belum selesai. Jadi kalau hari ini kita dengan tren tahfidzul Quran, masya Allah, di zaman peradaban Islam berjaya dulu, itu sudah selesai. Masa kecil anak-anak itu sudah dididik di rumah-rumah mereka oleh orang tua mereka yang ahlul Quran, sudah dididik iman, sudah dididik tauhid. Baru kemudian diserahkan pada ulama ke lembaga pendidikan, duta, madrasah. Jadi ada urutannya, iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu sebelum amal. Itu rahasia kehebatan peradaban Islam. Hari ini kita kagum dengan ilmu sains, dengan ilmu umum. Para orang tua kalau punya anak pintar, ini anak saya ini jadi dokter deh, yang ini jadi arsitek deh, oh yang ini ngurusin ayahnya jadi ahli apa misalnya. Jarang sekali yang memikirkan, ini anak saya yang satu ini pintar sekali, harus jadi ulama yang mujaddid di tengah umat. Itu masih jarang orang tua seperti itu. Kalau udah banyak, harusnya kita udah menyaksikan kebangkitan peradaban Islam. Sayangnya masih sedikit. Giliran ada anak nakal nggak bisa diatur, itu karena kesalahan orang tuanya juga. Apa dalam pendidikan
dikirim ke pesantren buat direhab. Ini kan ironi ya. Tapi kalau hari ini orang tua udah berbondong-bondong pengen nyokohin anaknya di lembaga pendidikan Islam, udah sadar pengen menjadikan anak-anaknya hamilul Quran, hafidhul Quran, alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah tanda-tanda kebangkitan. Kita betul bersyukur, tapi di lain hal juga harus hati-hati, karena iblis selalu menunggu di perempatan jalan untuk membelokkan niat hijrah kita. Perlu berhati-hati. Ayat muda semuanya yang disayang Allah, kalau kita bandingkan peradaban hari ini yang katanya teknologi canggih, industri 5.0, 4.0, dengan zaman keemasan peradaban Islam jauh. Hari ini teknologi canggih, instrumen kehidupan manusia mudah, tapi coba lihat kualitas manusianya, kecerdasan SDM-nya, atau kesejahteraan masyarakatnya. Nggak ada bandingannya dengan zaman keemasan peradaban Islam dulu. Waktu jadi khatib Jumat kemarin, saya sampaikan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz umpamanya, waktu daulah Bani Umayyah memimpin hanya 29 bulan, tidak ada mustahzakan. Bahkan ada divisi khusus dari negara untuk sweeping ke rakyat-rakyatnya. Siapa yang punya hutang dilunasi pakai Baitul Mal, siapa yang mau nikah nggak punya mahar, nggak cukup bekal modal untuk resepsi, difasilitasi sama negara. Bahkan di musim dingin ditebar biji-bijian ke alam-alam bebas agar tidak ada orang yang berkata ada seekor burung mati di negeri kaum muslimin. Itu kualitas peradaban dulu, yang pemimpinnya ahlul Quran, yang masyarakatnya ahlul Quran, yang ahli ilmu. Kita rindu dengan peradaban yang seperti itu. Maka kita bandingkan dengan peradaban hari ini yang katanya teknologi canggih, bumi bolong-bolong. Saya begitu landing di Kalimantan, saya lihat banyak sekali danau-danau, tapi nggak ada kehidupan di sekitarnya. Bekas tambang, bekas batu bara, nggak bisa dipakai juga untuk perikanan karena tercemar dengan logam berat, timba, merkuri, menelan korban jiwa, terus mencemari lingkungan dan bikin penyakit macam-macam ya. Anak kecil lahir autis dan lain sebagainya. Itulah manusia hari ini, bumi rusak. Padahal teknologi canggih, ilmu katanya peradaban maju, tapi kok begini bumi kita? Tumbuh-tumbuhan juga rusak. Zaman dulu petani begitu panen sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga bisa dijual, sepertiga untuk ditanam kembali. Hari ini nggak bisa, bibit harus beli terus. Begitu ditanam, ditungguin panen, diambil bibitnya ditanam kembali, nggak bisa tumbuh, atau ketika tumbuh hasilnya jelek. Rekayasa genetika, ulah teknologi. Apakah ini yang dinamakan kemaslahatan? Boleh cek statistik ke rumah sakit, lebih banyak mana persentase ibu-ibu yang melahirkan normal atau sesar. Saya nggak tahu kalau di Pekanbaru. Jadi bumi ini rusak. Berbeda sekali ketika dulu muslimin yang memimpin bumi ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Janganlah kalian membuat kerusakan setelah bumi itu diperbaiki. Jadi dulu bumi ini makmur, sejahtera, berkah di tangan kaum muslimin, dan peradaban ilmu itu kiblatnya adalah kaum muslimin. Orang cerdas dulu itu beneran cerdas. Bukan bilang orang hari ini bodoh, enggak. Tapi kita bandingkan kualitas kecerdasannya. Gelar tertinggi di akademis di peradaban keemasan Islam dulu adalah al-allamah. Ini kata mubalaghah untuk orang yang pintar sekali, yang menguasai banyak ilmu, multidisiplin ilmu dikuasai, dan pakar. Al-allamah, ahli Quran, iya. Ahli hadis, iya. Ahli agama, iya. Ahli matematika, fisika, geografi, astronomi, iya juga. Di satu orang bisa berkumpul. Tapi hari ini gelar tertinggi di akademis adalah profesor. Profesor hari ini hanya ahli di satu subbab ilmu, betul ya? Tanpa mengurangi ta'zim kita kepada para profesor dengan sumbangsi keilmuan mereka untuk beragama. Jadi itulah hari ini kita adalah produk sekularisme, sadar atau nggak sadar. Yang pintar umum nggak ngerti agama, yang ngerti agama nggak pintar umum, jarang beririsan.
Jadi kalau zaman dulu itu bisa berkumpul di satu orang. Itulah berkahnya peradaban Islam. Kenapa? Karena mereka mendahulukan ilmu agama. Karena mereka mendahulukan Al-Quran. Jadi jangan kira hari ini ketika kita punya program mencetak 1 juta penghafal Quran, cita-cita kita menjadi hafizul Quran, hafizul Quran, itu bukan tujuan akhir. Itu baru awal sekali dalam peradaban Islam. Paling awal, paling dasar. Kita hari ini udah belajar macam-macam, Qurannya belakangan, makanya wajar ilmu digunakan untuk merusak. Dulu peradaban Eropa yang kita kagumi hari ini, yang kita anggap lebih maju daripada kita, yang mengendalikan dunia hari ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan peradaban kaum muslimin. Silakan googling. Orang Eropa sendiri yang mengatakan bahwa dari abad ke-6 sampai abad 15 mereka berada di fase Dark Ages, zaman kegelapan. Bukankah itu zaman kejayaan Islam? Rasulullah Allah utus abad ke-6 tahun 571 Masehi lahir, dan Islam runtuh jatuh itu abad 15. Runtuhnya Andalusia itu akhir tahun 1400-an ya, 1492. Kenapa kaum muslimin jatuh? Sebabnya adalah karena mereka meninggalkan kitab sucinya, meninggalkan Al-Quran. Kemudian di antara yang lain muncul penyakit al-wahan di tengah-tengah masyarakat. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia takut mati. Kemudian perpecahan, sulit untuk bersatu karena perbedaan-perbedaan pendapat yang padahal itu hanya furu'iyah, bukan usul. Jadi kalau hari ini kaum muslimin belum selesai dengan 3 hal ini, belum bisa bangkit, belum bisa menang peradaban. Nah, kita lihat sumbangsi lain peradaban Islam untuk ilmu pengetahuan yang masih digunakan sampai hari ini. Tadi saya sebutkan satu matematika, aljabar karya Al-Khwarizmi masih digunakan sampai hari ini. Masalahnya, penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan hari ini kita tahunya orang-orang Eropa yang banyak menemukan. Padahal tokoh-tokoh muslimin jauh lebih dulu meneliti, jauh lebih dulu memikirkannya. Peradaban Eropa hanya meneruskan, hanya melanjutkan, dan mereka mengklaim bahwa itu adalah karya mereka. Kenapa ilmu pengetahuan dikembangkan dalam Islam? Apa tujuannya? Tadi ilmu yang benar untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah. Maka ilmu selalu digunakan untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Catat ya, ilmu selalu digunakan untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Matematika, mengurus harta baitul mal, membayar zakat, menghitung potensi wakaf dan lain sebagainya, pakai matematika. Di bidang kedokteran, ada Ibnu Nafis, ada Az-Zahrawi yang menemukan 200 jenis alat bedah. Orang kalau sakit ibadahnya terbatas, sholat gerakan nggak bisa sempurna, nggak bisa berjihad sendirian, nggak bisa haji dan umroh. Maka orang sakit ini perlu diperhatikan sehingga ilmu kedokteran dikembangkan. Ilmu astronomi dengan rasi bintang bisa menunjukkan arah kiblat kalau kita tersesat, jalan pulang. Itu untuk ibadah semuanya. Menuju ke Baitullah kalau mau berangkat haji, menghitung kalender Islam, kalender Hijriyah, kapan masuknya Ramadan dengan mengamati hilalnya, itu pakai ilmu falak, ilmu astronomi. Ada tokoh namanya Al-Gandani. Dan semua ilmu pengetahuan selalu motivasi terbesar kaum muslimin adalah untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Maka kalau hari ini kita belajar ilmu sekedar untuk dunia, maka wajar ilmu kita tak berkah. Udah kita pelajari, hilang lagi, lupa lagi. Itu adalah sebuah kemubaziran yang luar biasa. Maka kita perlu istighfar untuk yang sudah lalu, maka perbaiki untuk yang akan datang. Jangan sampai kita salah urutan. Harusnya kita mendahulukan agama daripada yang lain. Ini kita udah belajar yang lain-lain, agama belakangan, Qurannya terakhir. Maka jangan sampai lagi terulang ke generasi setelah kita. Kalau kita mau bangkit, kalau mau peradaban ini kembali Allah menangkan di muka bumi. Jemaah sholat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, mari kita terus semangat kembali kepada Al-Quran, karena peradaban hari ini
dikuasai oleh orang-orang Yahudi semenjak runtuhnya Daulah Turki Utsmani tahun 1924. Umat Yahudi itu hanya bisa dikalahkan ketika kita dekat dengan Al-Quran. Bukan sekedar kita baca, bukan sekedar kita lantunkan dengan suara yang indah, bukan sekedar kita hafal, kita murojaah sampai mungkin lancar, tapi kita tidak memahami maknanya. Bukan untuk itu, bukan dengan itu. Tapi ketika kita dekat dengan Al-Quran dan benar-benar mengamalkannya dalam setiap segi kehidupan kita, di bidang pendidikannya, di bidang ekonominya, di bidang politiknya. Sulit untuk menjalankan syariat Islam kalau masyarakatnya belum siap dengan ilmu. Maka bangkitnya peradaban itu adalah dengan banyaknya ahli ilmu, dengan banyaknya ahli Quran tersebar ke seluruh pelosok negeri. Insya Allah, maka mudah-mudahan kerja dakwah yang berjamaah ini bukan seorang diri. Mudah-mudahan Allah izinkan lewat tangan-tangan kita Islam ini akan bangkit kembali sesuai dengan janji Rasulullah. Tanampu Rasulullah dalam hadisnya yang sahih, kita sudah melewati 4 fase zaman sampai lagi yang belum. Maka Islam pasti akan menang sebelum kiamat terjadi, sebelum Imam Al-Mahdi muncul, sebelum Dajjal datang. Maka ketika momentum itu tiba, mudah-mudahan kita turun andil dalam perjuangan, kita berjuang fisabilillah, mulai dari menjadikan diri kita ahlul Quran, baru keluarga kita. Bukan orang lain dulu, diri sendiri dulu. Karena urutan kurikulum Al-Quran dari sejak turunnya, dari surah Al-Alaqnya sampai wahyu terakhir turun, itu yang pertama adalah memperbaiki pribadi, islah an-nafs. Yang kedua, sepertiga yang kedua adalah islah al-mujtama'ah, memperbaiki masyarakat. Baru yang terakhir islah daulah, memperbaiki peradaban atau level kekuasaan pemerintahan negara. Itu urutannya. Kalau kita hari ini berjuang langsung di ekonomi, di politik, diawasi, diperangi. Tapi kalau kita bergerak di pendidikan, kita cetak kader-kader ahlul Quran sebanyak mungkin yang paham Al-Quran, yang kelak kita prioritaskan untuk menjadi ulama sebelum menjadi yang lain-lain, karena yang lain-lain juga dibutuhkan untuk peradaban tentunya. Maka insya Allah mudah-mudahan Islam ini akan bangkit. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya semoga Allah ampuni. Berdoa kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Mari kita